Sudah mulai, Mas? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Fian yang paling kece, ya. Tutorial terbagus yang paling yang gampang dipahami hanya di channel Mas Fian, ya. Kali ini tutorialnya cara membuat baju wanita yang ada kancing di depan, ya. Terus lehernya itu leher Shanghai. Shanghai itu kerahnya kerah Cina, ya. Begitu. Jangan lupa, tak lupa saya memberitahu yang baru kenal channel Mas Fian, subscribe dulu, like, dibagikan. Kalau share itu bahasa Inggris susah ya, dibagikan gitu aja, karena kita kan orang Indonesia, orang Jawa. Dibagikan, misalkan channel dari Mas Fian ini berguna untuk belajar menjahit. Langsung saja, apa yang saya jelaskan tentang ukuran yang tadi diukur, ya. Ini kelihatan, Mbak? Kelihatan. Nah, di screenshot, di foto ukurannya, ya. Di foto, di screenshot ukurannya, ya, kelihatan. Nah, sekarang di bawah saya jelaskan bagian ini. Ini kelihatan, Mbak, di sini. Ini kelihatan jelas nggak tulisannya? Nah, ini panjang dari baju 68. Yang tidak bisa screenshot boleh dicatat. Lebar pundak itu sama dengan panjang pundak. Panjang pundak 40, panjang lengan 55, lingkar ketiak 42, lingkar siku 23, lingkar lengan 22, ya. Ini yang paling penting, yang paling diperhatikan, satu, lingkar dada, lingkar perut, lingkar panggul. Lingkar dada 95, lingkar perut sama dengan lingkar pinggang 81, lingkar panggul 107, ya. Untuk mengetahui seperempat badan, untuk membuat pola kan harus dapat seperempat badan dulu. Cara pembagian seperti ini, disimak. 95 ditambah 10 cm. 10 cm itu dari mana? Penambahan feeling kita, ya. Misalkan ibu mau ketat, ditambah 4 cm boleh, ditambah 8 cm boleh, ya. Ini dibuat longgar aja. Kalau dibuat sedang sekitar 8 cm bisa, ya. Jadi 95 ditambah 10, ya. Jadi 10 itu angka 10 didapat dari penambahan ukuran setelah kita dapat dari ukuran. Sama dengan 105. Kalau dapat ukuran 105 seperti ini, kita genapkan aja 1 cm. Jadi dibuat 106, ya. Dibuat 106 gitu. Nggak usah 105. Kalau kita 105 ganjil, hitungannya kan agak mumet, Bu. Nah, seperti itu. 105 ditambah 95 ditambah 110 sama dengan 105. 105 kita bulatkan menjadi 106. Dari 106 ditambah dibagi 4, bukan ditambah, ya, dibagi 4, didapat seperempat badan 26,5. Ingat, seperempat badan 26,5. Ini bajunya longgar, ya. Dari 26,5 nanti ditambah untuk lebih besar bagian depan itu 2,5 cm, ya, begitu, ya. Karena kan ada kancingnya depan, kecuali kancingnya resleting atau kancing tali, selisih tambahannya cuma 1,5. Sama di bagian lingkar perut 81 ditambah 8, bagian perut ditambah 8, bagian dada ditambah 10, di bagian perut ditambah 8, didapat 81 ditambah 8 didapat 89. Nah, 89 ini kita genapkan aja jadi 90, ya, nggak apa-apa. Terus dibagi 4 didapat 22,5. 22,5 nanti ditambah lagi 22,5. Jadi seperempat badan dengan model kancing bagian depan itu didapat nanti 25 seperempatnya, ya. Seperti itu. Setelah itu kita ambil panggul. Panggul ditambah 10 boleh, ditambah 6 boleh, ya.
tergantung pelanggannya. Kalau misalkan pelanggan ibu itu nggak punya panggul ya, kan ada wanita itu yang bentuknya lurus kayak tiang listrik ada kan, itu yang kurus kan nggak punya panggul. Nah, itu bisa dari atas sampai bawah bisa lurus. Tapi kalau ada body pasti ukurannya beda-beda. Itu penting ya. 107 dapatkan ukuran panggul 107 ditambah 10 sama dengan 117. 117 kita bulatkan menjadi 118. Dicatat itu, sambil dicatat ya, yang di rumah yang nyimak materi dari saya. Setelah dapat 118 kita bagi 4. Setelah dibagi 4 didapat 29,5. 29,5 ditambah lagi 2,5 cm untuk lipatan kancing bagian depan ya. Sekarang sudah saya jelaskan ukuran, cara pengambil ukuran, pembagian ukuran. Langsung kita ke pembuatan pola. Nah, langsung ke sininya, Mak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya saya bersemangat membuat materi baru. Terus misal berguna, share di grup-grup jahit. Ingat ya, kalau tentang jahit nge-share-nya, membaginya jangan di grup jual beli, Bu. Nanti nggak ada yang lihat, harus di grup jahit gitu ya. Apa yang dibutuhkan untuk membuat pola? Penggaris panggul, kerong lengan, penggaris lurus, bagian dari bagian kerong kerah. Nah, caranya seperti ini. Ini nanti, ini bisa kelihatan jelas. Nah, kita garis lurus dulu bagian depan. Nanti cara menjahitnya kita buat video juga. Nah, garis lurus dulu satu, ya. Untuk garis tepi pada kain lipatan di depan, ya, gini. Nah, setelah dapat ini, ibu misalkan langsung di kain, bisa digaris dulu dari atas, bisa digaris dulu dari bawah, ya. Kalau saya lebih nyaman saya garis dari bawah. Kenapa? Kita bisa mengirit kain. Kalau misalkan baju wanita, baju bagian depannya diserangkan sedikit dari bagian tepi sini, dari imbangannya ya, perimbangannya ya, dari depan ke sini, naiknya sekitar 2,5 atau 3 cm. Nah, ini saya main feeling saja langsung, perkiraan, ya kan, perkiraan. Gini aja, yang penting bisa miring sedikit. Nah gitu. Setelah itu kita ukur bagian panjang baju. Panjang baju 60 berapa tadi? 68. Nah, kita angka dari 68 titik di sini. Nah, 68. Nah, setelah dapat ini, kalau misalkan mau lebih bagus, tarik garis lurus dulu begini. Nih, gini kan. Nah, ini garis imbangan. Jadi nanti garis bajunya di sini. Jadi ini naiknya sekitar 2,5 atau 2 cm nggak apa-apa. Ya. 68 kita ambil dari sini 68. Tarik di sini. Nah, terus didapat ini. Ini garis lurus untuk jahit baju. Nah, dari garis ini naikkan lagi 1 cm. 1 cm untuk apa? Untuk kampuh. Kampuh itu apa? Tanya lagi. Sisa dari jahitan untuk dijahit ya. Nah, seperti ini. Setelah dapat ini, dari bagian garis nomor 2, ini kan garis untuk dijahit, ini garis untuk dipotong. Kita turunkan, namanya ini turun bahu atau turun pundak. Nah, ini saya turunkan 4 cm. Beda ya, kalau baju pria itu sekitar 5 sampai 6 cm. Kalau ini baju cewek 3 cm boleh, 4 cm boleh. Tergantung, kembali lagi main permainan feeling kita ya. Begitu. Setelah didapat ini, ibu cara pengambilan kerong kerah. Kerong kerah itu kerong kerah sanghe ya. Seperti pola-pola kerah yang saya kasih. Ini didapat kerong kerahnya 43 cm. Nah, 43 cm. Perkiraannya mendatar ambil 88,5, 8,5. Terus untuk turun kita ambil 8.
Kenapa lebih panjang bagian mendatar? Supaya kerah orang bisa tegak. Nah, sudah dapat titik 1, 2, ambil penggaris yang ibu beli dari saya seperti ini kan. Nah, ini gunanya langsung ibu ginikan. Nah, bulatnya kan sudah menyerupai. Nah, seperti ini. Set, gampang kan? Setelah dapat garis ini, misalkan kerahnya 38 sampai lebih besar. Kalau misalkan kerah lebih besar, ibu bisa sampai di sini. Kerongnya bisa, misalkan lebih kecil lagi, dikurangi aja dari sini, dikurangi setengah-setengah. Misalkan lebih kecil, bisa gini. Misalkan kecil lagi, gini. Misalkan anak-anak lagi, bisa begini. Jelas ya? Seperti itu. Jadi kerong ini tidak menjadi patokan, cuma perkiraan. Nah, yang menentukan bagus tidaknya kita saat menjahit. Terus, untuk mengetahui lingkar ketiak, kita ambil dari separuh pundak. Tadi separuh pundak 40. Sekarang saya ambil dulu separuh pundak. Ini ya, lebar pundak ya, 40. Saya ambil di sini. Ini untuk apa? Sisa dari jahitan. Nah, gunakan penggaris panggul untuk membuat apa? Kerong. Kenapa agak serong? Karena di bagian kerahnya nanti bisa tegak ya. Nah, garis 2 kali. Jadi buat teman-teman semua jangan tanya lagi, Mas itu bagian itu nggak ada kampu. Nah ini kampu di sini kan sudah turun. Jadi lurusnya ini kan sudah serong ke sini. Ini kalau diimbangkan jadi turunnya di sini ini kampunya. Gitu ya. Setelah itu kita ambil lingkar ketiak. Patokan lingkar ketiak ambil dari separuh pundak tadi. Separuh pundak tadi berapa? 20. Nah, ingat. Di sini 20. Nah, sesudah angka 20, tarik garis lurus seperti ini. Nah, sekarang kita saya jelaskan langsung tentang kopnat. Kalau misalkan baju-baju ngepas ada kopnat ya, misalkan mau buat baju kebaya atau baju apa, kalau tunik nggak perlu kopnat. Untuk menentukan kopnat caranya gampang. Dari garis dada turunkan 1,5 cm. Ya, dari 1,5 cm kita turunkan meteran, kita turun lagi 24 cm. 24 cm itu didapat dari mana? Rumus membuat pola dasar baju wanita. Dari sini 24 kita bagi 2, jadi didapat 24. Begitu caranya ya. Sudah dapat, kita tarik garis lurus. Kita tarik garis lurus ya. Kita tarik garis lurus. Jadi didapat garis 1 untuk jahitan. Kedua, ini untuk dipotong. Ini untuk garis jahitan. Ini garis turun pundak. Ini garis lingkar dada. Garis kopnat pertama. Garis kopnat kedua. Garis kopnat kedua. Ini garis pada panjang baju. Ini garis lipatan bagian bawah. Supaya dilipat seperti ini nanti. Paham ya? Nah, sesudah dapat ini, kita ambil dulu. Ini untuk lipatan bajunya ya. Kita ambil dulu penjelasan saya. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Jadi nyimak video saya harus tuntas ya. Kalau tidak tuntas, dapat pelajarannya nggak bisa full ya. Nah, ini kurang panjang. Saya panjangkan lagi sedikit garisnya. Nah, untuk menentukan ini kita ambil dulu garis bagian dada. Garis dada ini ya, diingat ya. Berapa tadi seperempat dada? 26,5. 26,5 ngukurnya dari sini. Karena bagian 2,5 tadi sudah ditambah. Nah, kita ambil 26,5. Nah, di sini. Ini ditambah lagi 1 cm. Untuk apa? Untuk kampu sisa jahitan. Jadi nanti jahitnya di sini. Jadi kalau ibu-ibu beli pola dari saya, langsung ikuti garis-garis dari saya. Ya. Setelah itu kita ambil bagian pinggang. Pinggang 22,5. 22,5 diukur dari sini. Ya. Jangan dari depan karena di depan sudah ditambah 2,5. Ini untuk lipatan kancing nanti. Ini kan? Ini. Jadi kalau di depan itu kan kancingnya ada nalitnya. Nah, begitu. Kita ambil di sini 2,5.
dari garis bersih 22,5, ibu tambah lagi 3 cm. 3 cm untuk apa? Untuk cubitan kopnat di tengah, ya, cubitan kopnat di tengah. Ditambah 1 cm, ini 1, ini 2, 1 cm untuk kampu. Setelah itu kita ambil garis panggul atas, garis panggul bawah saya tidak ikut, nanti dilebarkan gitu aja, gampang. Ini garis pinggul atas kita ambil 29,5. Nah, seperti ini. 29,5 di sini. Tambah lagi 1 cm untuk kampu. Nah, cara garisnya seperti ini. Ya, langsung saja seperti ini. Nah, terus ibu ambil garis panggul. Nah, garis dulu 1 di sini. Nah, ini ya. Nah, ibu mainkan di sini garisnya. Nah, ini. Jadi kita ikuti permainannya penggaris, ikuti lengkung. Di sini nggak usah diukur. Kalau kita lebarkan aja sedikit gini kan. Nah, sudah bisa dapat garis pinggul. Kalau mau lebih detail, ini yang dipotong di sini. Nah, di sini kan. Nah, ini kan. Nah, ini nanti yang dipotong. Seperti itu. Sudah dapat ini, ibu nggak perlu lebar muka itu berapa. Biasanya kan ada yang khusus, Mas lebar muka berapa? Saya nggak kenal dan nggak tahu namanya lebar muka. Biasanya kan orang diambil lebar muka segini. Kalau orangnya gemuk, orangnya kecil, pasti beda itu, Bu, ya. Itu penjelasannya. Pertanyaan sudah saya rangkum di sini. Nah, di sini. Langsung saja ibu ambil penggaris yang bagian besar, ini kan. Ini untuk kerung bagian depan. Ini kerung bagian belakang. Langsung aja tempel di sini. Nah, gini kan. Nah, jadi ibu kalau ibu lebar muka di sini mumet. Kepalanya bisa pecah lalu mikir-mikir terus. Kalau gini kan nggak perlu mikir, langsung tinggal mengikuti penggaris lengkung. Nah, sekarang apa jadinya? Seperti ini, gampang. Jadi beli penggaris langsung bisa. Nah, setelah itu kita ukur pengambilan kopnat. Ini kan dari garis jahitan sampai di sini 28. 28 kita bagi 2, 14 kan. 14 kita majukan 1 cm. Ingat, 14 kita majukan aja 1 cm. Kenapa? Supaya kopnatnya itu bisa agak ke depan sedikit. Setelah itu kita ambil di sini, kita tengahnya kan, kita ambil 13. Untuk mengetahui garis lurusnya saja ini 13 ya. 13 ya. Setelah itu garis lurus di sini. Nah, ya. Tadi kan kopnatnya 3 cm ini. Nah, kita pindah ini garis yang ini, garis ini kita pindah di sini. Kita ambil dari angka 1,5 ke kanan, ke kiri 1,5, didapat 3 cm. Nah, setelah dapat, gunakan untuk menggaris kopnat, gunakan penggaris ini sangat penting. Kita langsung begini. Nah, langsung begini. Nah, setelah gini, penggaris kerungnya jangan begini ya, kita balik penggarisnya. Nah, begini. Nah, jadi bagian ujung lancip yang kecil itu selalu di bagian ujungnya. Nah, kita balik begini, ya kan? Nah, ini jadi pola baju wanita. Misalkan ibu pengen ada saku di bagian depan, langsung saja bagian dari pinggang kita turunkan serong sedikit. Nah, misalkan mau saku tutup, naikkan aja sedikit di sini kan. Nah, di sini bisa sakunya tutup di sini. Tapi kalau mau diserong di depan ada yang saku seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Terus dari sini panjang saku berapa? 15 cm. Nyimak sambil mencatat, apalagi kalau sambil praktek. Kalau kurang jelas, video diulang. Ya, gitu. Nah, didapat seperti ini. Ini didapat pola depan baju wanita yang seperti saya ukur tadi. Sekarang langsung saya potong kerahnya di sini ya. Nah, di sini kerahnya. Nah, penjahit itu harus punya seni ya. Belajar jahit harus punya seni. Nah, ini. Nah, ini sudah plus kampu. Jadi kalau dapat pola dari saya, langsung mengikuti garis dari saya.
nanti ada yang tanya lagi, Mas itu kampuh buat lingkar ketiak kok nggak ada kampuh? Nggak perlu ada kampuh ya Bu, karena kampuh di sini sudah ditambah di sini. Ini kan sudah ditambah kampuh 1 cm, jadi kita jahitnya di sini. Jadi dalam teori saya bagian lingkar ketiak, bagian kerah tidak ada kampuh lagi. Kampuh paling pokok ya bagian samping seperti ini. Nih, seperti ini kan. Nah, jadi pola baju wanita gampang kan? Sebentar saja jadi. Kalau tidak sambil menjelaskan paling 5 menit loh Bu. Di sini kita tarik garis miringnya di sini. Nah, ini namanya garis untuk lipatan bagian depan yang seperti ini nanti. Nah, seperti ini kan. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa dibuat pola dasar baju wanita. Misalkan Ibu mau dibuat kutu baru, tinggal garis gini 1, di sini 2, jadi kutu baru. Tinggal lipat begini kan, jadi kutu baru. Di sini dikasih kelopak, di sini kasih kelopak sepanjang 30 cm, center 30 cm bisa. Terus dari sini misalkan kutu baru, dari garis ini sampai ke bawah sekitar 13, 14, 15. Kalau orang gemuk mau kalungnya bisa kelihatan gede, dibuat aja 17 atau 16. Nah gitu ya. Biasa kan ada ibu-ibu yang suka seksi-seksi gitu kan, bisa ya Bu. Ya, sekarang dilanjut cara membuat pola bagian belakang. Kalau sudah bisa membuat pola bagian depan, harus bisa membuat bagian belakang. Caranya mudah dan gampang. Ini misalkan garis pada lipatan garis bagian belakang ya. Kan biasanya ada gini. Ini belakangnya kan. Yang diambil bagian belakang ini. Tapi ini kita ambil separuh saja. Nah, seperti ini. Klip saya mana, Mbak? Bentar saya ambil klip dulu. Oh, ini dapat. Ya. Yang tadi saya suruh garis 2,5 ya, ngukurnya dari sini Bu. Kita tempelnya di sini. Nah di sini, ini ingat 2,5 itu di sini. Kelihatan enggak? Nah di sini. Nah ini di sini ya. Jangan pas di sini. Kalau pas di sini enggak jadi baju, lintir semua jadinya. Ya, ini namanya selisih kancing. Nah, kenapa harus dikasih 2,5? Supaya tidak kebuka bajunya saat dikancingkan bagian depan. Nah. Ini ya, diingat ya, di sini ya. Nih, 2,5-nya di sini. Jangan garis depan ini pas di tengah. Kalau pas di tengah salah. Nah, setelah itu kalau sudah dikelip seperti ini sudah sama, kita ambil bagian ini kan. Ini kan ada. Kita naikkan dulu setengah senti, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, sedikit. Ini namanya sedikit aja. Sudah naik sedikit ini, kita ambil ukuran separuh pundak tadi 40 dibagi 2 sama dengan 20 kita ambil di sini, tambah 1 cm untuk kampuh. Jadi dalam teori saya membuat pola sudah plus kampuh. Sesudah itu kita ambil bagian depan aja berapa, ini 13, kita ambil dari sini 13 misalkan. Kalau kita tidak mengingat bagian depan ini tadi kan 9 atau 8 gitu kan. Nah ini sama juga 8,5, tadi berarti bagian depan 8,5, belakang 8,5. Kalau sudah dapat garis ini tanda 8,5, dari garis ini kita turunkan 2,5 cm. Tidak boleh lebih dari 3 cm. Kalau saya main feeling perkiraan. Nah, misalkan Ibu susah membuat kerong seperti ini. Nah, kalau main penggaris gini juga bisa. Itu gunakan aja penggaris seadanya, bisa dibulatkan seperti ini. Nah, kan sama, hampir sama kan. Nah, juga sama. Tapi kita harus pakai feeling. Jangan terlalu mengandalkan penggaris, selalu penggaris. Cerdasnya susah ya. Setelah dapat garis ini, kita ambil kerong lengan. Tadi ini bagian depan, ini bagian belakang. Nah, kegunaannya kita balik. Penggaris polaris. Nah, nih, seperti ini. Nih, lihat. Ini kerong depan, ini kerong belakang. Terus kita pegang, langsung saja. Nah, jadi kerong bagian belakang. Ya. Setelah itu kita potong. Kalau sudah dapat
kalau sudah bisa membuat pola depan, dipastikan bisa membuat pola belakang. Nih, gini kan? Nih, langsung kita tarik, kita potong seperti ini. Nah, kalau ibu nyimak, memperhatikan tiap hari, ya, itu lama-lama bisa. Kalau nyimak 1, 2, 3 kali, tidak mungkin bisa. Apalagi cara rumus-rumus pembagian dari awal tadi. Memang Bu, belajar itu mumet. Tidak ada yang tidak mau. Belajar sekolah aja pusing. Apalagi belajar hitung-hitungan. Nah, ini kan didapat seperti ini. Nah, bagian ini kita luruskan saja langsung. Nah, seperti ini. Sudah dapat pola belakang dan depan. Setelah itu, misalkan ibu memotong di kain. Nah, garis depan ini kita luruskan saja untuk ketemu bagian belakang. Ya, kita luruskan saja ketemu bagian belakang. Ya, seperti ini. Nah, kasih tanda aja sedikit, kita balik kan. Loh, mana tadi? Oh, ini. Terus kita tarik garis lurusnya, garis lurus di sini, garis lurus di sini. Nah, caranya pengambilan kita buka dulu, kan sudah dapat tanda di bagian belakang seperti ini. Nah, nanti kira-kira jahitnya di sini ya. Nih, misalkan sama di sini kan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, kita mengukur dapat tengahnya di sini, Bu. Ini garis ini, jangan dari sini. Kalau dari sini ini enggak dihitung karena ini kampuh jahitan, sisa jahitan. Kita ukur dari sini. Kita ambil aja 25. Ini selisihnya setengah senti, tapi kita ambil 25, kita ambil 2,5. Nah, seperti itu. Terus kita ambil dari tengahnya sini 12,5. Ini untuk pengambilan lurus ya. Nanti jangan ditanya 12,5 dari mana? Dari pembagian antara ini tadi. Ya, begitu jelas ya. Itu kalau tanya lagi 12,5 dari mana? Pasti ada yang tanya. Karena tidak nyimak dari awal. Nah, kita tarik garis lurus. Nah, setelah itu ambil lagi kupnatnya 1,5 di sini 3 cm. Cara garisnya sama kayak yang depan tadi, gini, 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 terus begini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, kan jadinya seperti ini, Bu. Ya, seperti ini. Kalau kita sambung. Nah, seperti ini kan. Nih. Nih. Ya. Kita klip dulu sebentar ya. Nah, polanya kita klip dulu di sini. Misalkan kok ini lebih sedikit, Ibu bisa menggunting lagi. Nah, misalkan ini kok lebih sedikit, Ibu gunting aja lagi gini. Kan kita sambil pola. Kain pun enggak apa-apa. Nah, kita bisa luruskan seperti ini. Jangan merubah bagian lingkar lengan. Kalau dirubah bagian lingkar lengan, jadinya tidak enak lengannya. Kita yang dirubah bagian lingkar kerah. Nah, kita langsung seperti ini. Nah, jadi kan ini kerong lengan, ini kerong kerah, ini kerong lengan. Sekarang kita cara pemotongan lengan. Karena tadi sebentar saya ambil kertas 1, ya. Nah, seperti ini. Cara membuat lengan, langsung kita lipat, misalkan kain langsung kita ukur jadi satu seperti ini. Kira-kira itu ini lebih dari lingkar ketiak, sekitar 25, 26, 24 ya. Kita ambil langsung seperti ini. Nah, kita lipat dua seperti ini. Ya, berurutan jadi videonya lebih detail dan lebih jelas. Untuk mengetahui lengan, misalkan lengan ini langsung garis pertama 1, garis kedua ini garis pertama untuk dipotong, garis kedua untuk dijahit. Jadi ini kampuh 1 cm. Jangan lebih dari 1 cm. Kalau lebih dari 1 cm, nanti di bagian pundaknya itu ngumpul, jelek, dipakai orang tebak. Terus kita ambil ukur bagian sini, bagian jangan nomor 1 ya. Kalau nomor dari sini nanti panjang lengan orang itu jadi kurang 1 cm. Langsung kita ukur 55. Panjang lengan 55.
Jangan pindah dulu meteran. Dari sini kita turunkan 12,5. Ini namanya turun puncak lengan. Ingat, turun puncak lengan, dicatat. Ya, setelah dapat ini kita ukur lagi yang kedua. Kenapa diukur yang kedua? Untuk pengambilan lurus pada kain aja. Ya, di sini 12,5. Nah, seperti itu. Sudah dapat ini, kita ambil garis lurus. 1, 2. Dari garis ini untuk kampu lipetan bagian bawah 5 cm boleh, 3 cm boleh, tergantung kita. Ya, misalkan nanti mau dibesarkan lagi lebih besar supaya nanti takut kependekan, bisa, nggak apa-apa. Itu feeling kita saja, nggak perlu ditanyakan. Terus bagian lingkar lengan kita ambil dulu tadi berapa? 22. Kita ambilnya tambah setengah senti. Saya ambil ini 11,5 jadi 23. Tambah lagi kampu 1 cm. Kampu sisa jahitan. Terus di bagian siku, untuk mengetahui lingkar siku dari garis puncak lengan, kira-kira kita ambil saja 28 cm atau 27 dari sini ya. Nah, ini 28 cm untuk mengetahui lingkar siku. Nah, jadi rumusnya turun puncak lengan 12,5. Kalau orangnya lebih gemuk lagi bisa 13, bisa 13,5. Kalau orangnya lebih kecil lagi bisa 11, bisa 10. Lebih kecil lagi kita kecilkan. Ya, itu teorinya. Kita harus cerdas sendiri. Untuk mengetahui lingkar ini dari mana asalnya? Kita ambil patokan separuh pundak tadi. Separuh pundak tadi 20 ya. 20. Tadi lebar pundak kan 40. Kalau dibagi 2 20. Nah, kita ambil di sini 20. Tambah 1 cm untuk kampu. Setelah itu lingkar siku didapat 32. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Coret di sini 16 tambah 1 cm. Sesudah jadi ini ambil penggaris pinggul. Tarik garis lurus di sini. Set. Ini kan. Jadi kalau Ibu lihat video nanti tidak mengulang. Nih. Ini sudah plus kampu ya. Ini untuk dipotong. Jadi jahitnya nanti di sini. Nah, di sini. Nah, kalau orangnya mau longgar, nggak usah pakai penggaris pinggul, harus penggaris seperti ini saja langsung. Ini. Tapi resikonya apa? Di bagian sikunya nanti dia ngelomber, tidak bisa pas. Nah, itu. Setelah itu dari garis nomor 2, garis puncak lengan sampai titik ini kita tarik garis lurus serong seperti ini. Ya, nah seperti ini. Jadi kan hampir jadi. Sekarang ambil penggaris penguin. Ya, sebentar. Ambil garis penguin ya. Garis penguin seperti apa? Seperti ini. Caranya garis lingkar ketiak, lingkar lengan. Dari garis nomor ini kita majukan 3 cm. Kira-kira 3 cm. Nah, sudah dapat 3 cm. Ini ya, garis ini, nih letak ini, dilihat. Ini kegunaan penggaris penguin. Langsung Ibu ambil garis lurus. Jadi gampang, tidak perlu repot-repot kita ngarang. Setelah itu ujung bagian ini kita ginikan aja langsung. Nah, seperti ini. Nah, jadi kan lingkarnya. Setelah ini kita potong sesuai dengan feeling kita. Nah, ini kan. Nah, ini. Jadi nggak perlu pas motongnya. Ini. Kita naikkan saja langsung. Nah, ini kan. Ini. Kalau pertama kali memang susah ya. Kalau pertama kali kita membuat kerungan ini tidak mungkin bagus. Ya, kita harus sering belajar, sering membuat kerungan ini. Kita harus sering. Sesering mungkin, akan lebih bagus. Ya. Nah, kita ambil seperti ini. Nah, seperti ini kan jadinya. Jadi kita ambil seperti ini. Nih, jadinya. Nah, nih jadi ya. Ini kok tidak dikerung lagi, Mas? Kalau saya dalam teori saya tidak dikerung.
Kalau baju-baju pas, baju kebaya, di sini saya kerong sedikit seperti ini juga bisa. Ya, ini tambah kerong lagi. Tapi kalau baju-baju buat guru nggak perlu dihitung. Tapi kalau misalnya mau dikerong ya, ibu ngerongnya dari sini. Gini. Tapi kalau baju dikerong di bagian sini depannya itu, biasanya nggak enak dipakai. Ya, biasanya. Ini khusus untuk baju-baju pas badan saja. Ya, nah seperti ini. Misalkan mau dikerong, misalkan mau dibedakan bagian depan dan belakang, sedikit saja setengah senti tidak apa-apa. Ya, nah bagian ini kita potong. Tak lupa saya beritahu lagi, ini bagian ini harus serong ya. Ini ke bawah harus serong. Kalau tidak serong, saat ibu jahit dia akan mengkerut. Nah, harusnya begini. Nah, nanti jadinya kan seperti ini. Nah, harus ada sisa. Tapi kalau ibu luruskan gini, biasa ibu-ibu kalau belajar kan gini lurus. Di sini saat dijahit otomatis bagian ini akan mengkerut. Karena apa? Dari badan sama sisanya kurang. Ya, seperti itu. Paham ya? Ini sudah detail sedetailnya pola dasar baju wanita. Oke, hadapkan ke saya Mbak Nopi. Oke, inilah tutorial pola dasar terlama karena banyak ngecuprusnya saya. Nah, jangan lupa kalau misalkan channel Mas Pian berguna, bisa dipelajari, nyaman didengar, enak dipelajari, dibagikan di grup-grup Facebook ya, hanya di channel Mas Pian untuk belajar menjahit. Terima kasih sudah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.